Shalom, PHH Sydney, selamat Paskah. Saya dan Kak Hana seharusnya sudah tiba di Aussie untuk melayani family retreat di sana. Tetapi wabah COVID-19 mengubah semuanya, mengubah seluruh dunia, mengubah gereja kita. Dan ini sudah sampai 210 negara yang kena COVID ini. Dan saat-saat sulit seperti ini justru saatnya kita refleksi diri kita. Kita mau mengevaluasi dan membangun kembali kehidupan kita. Supaya kita siap menghadapi tantangan yang akan datang lebih besar lagi. Tema pada hari ini adalah Rebuild Discipleship Lifestyle. Karena hanya orang-orang yang hidup di dalam pemuritan yang akan bertahan menghadapi tantangan zaman ini. Mari kita akan lihat ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 27 dan selanjutnya. Dari firman Allah yang hidup. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudari, yang dimaksudkannya ialah bahwa Ia atau Tuhan akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat, sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Tuhan memperingati kepada kita semua bahwa Dia akan menggoncangkan semuanya yang ada di dunia ini. Yang dasarnya tidak kuat akan tersisihkan. Ketika kehidupan pribadi kita, keluarga kita tidak kuat, maka pasti akan goncang. Tetapi dikatakan kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Anak-anak Tuhan yang menjadikan Yesus Raja segala raja, yang hidup taat kepada Tuhan, kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kita tidak usah takut kepada wabah COVID-19 ini atau hal-hal yang akan terjadi lebih buruk lagi di akhir zaman ini. Oleh sebab itu sikap kita bagaimana dikatakan lanjutnya, karena itu marilah kita menyukakan hati Allah dengan melayani Dia dengan penuh rasa syukur, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi fokus kita jangan hanya sibuk melihat selalu berita-berita tentang COVID. Apalagi banyak berita hoax. Tapi fokus kita lebih fokus kepada Allah. Ingin menyukakan hati Allah. Bahkan ingin melayani Allah dengan rasa syukur, dengan hormat kepada Tuhan. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudari, kita nggak terlalu dekat dengan Tuhan. Kita banyak kompromi di dalam hidup kita dengan Tuhan. Mari ini waktunya kita bertobat. Ini waktunya kita dimurnikan. Ini waktunya kita mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan ada rasa syukur keluar dari hati kita. Dan ada rasa hormat kepada Tuhan. Dan dikatakan lanjutkanlah sikap saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang sejati. Tuhan peringatkan kita untuk lebih lagi praktek saling mengasihi di dalam hubungan kasih persaudaraan yang sejati. Ini hubungan yang didapatkan lewat hubungan pemuritan, hubungan di dalam keluarga rohani. Kalau Bapak Ibu Saudari selama ini tidak terlalu komitmen dengan gereja lokal, dengan oikosmu, ini waktunya kita saling mengasihi di dalam kasih persaudaraan ini. Dan yang paling berbahaya dalam situasi yang sulit seperti ini adalah orang-orang percaya yang justru mengalami hidupnya pahit. Mereka kecewa dengan Tuhan, mereka bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong mereka? Dan juga kecewa dengan gereja Tuhan. Mungkin terluka dengan kata-kata temannya di gereja, perlakuan dari pemimpin di gereja sehingga mereka jadi pahit hidupnya. Ini orang-orang yang paling berbahaya. Mari kita bertobat, kita mau bereskan hati kita dan kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya COVID-19 ini bukan sekedar wabah, tetapi di Alkitab sudah diperingatkan tanda-tanda zaman di Lukas 21 adalah ketika banyak berita-berita tentang perang. Ada banyak perang dunia sudah terjadi, perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan kita akan percaya lagi ada perang dunia ketiga yang lebih hebat. Akan lebih banyak lagi gempa bumi, bencana alam yang dahsyat.
akan ada wabah, berbagai wabah termasuk COVID-19 ini. Bahkan akan ada kelaparan, berarti ada krisis ekonomi yang hebat. Ekonomi global akan kacau balau. Dan juga akan ada aniaya bagi orang-orang percaya. Ini semua ada di Alkitab. Jadi masalahnya hari ini kita harus belajar bahwa ini peperangan rohani. Ini adalah melawan roh jahat yang mau menabur ketakutan, kecemasan, bahkan kematian bagi banyak orang di dunia ini. Di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Jadi bukan karena wabah penyakit, yang jauh lebih banyak karena kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi sekali lagi, ini semua persiapan buat kita bila kita sudah mengerti kebenaran ini. Kita mau bertobat, kita mau siapkan pribadi kita, kerohanian kita, keluarga kita untuk menjadi pemenang di akhir zaman ini. Karena bila keluargamu tidak siap, krisis ini akan membawa kepada konflik yang lebih dahsyat. Di Cina ada data bahwa setelah COVID-19 ini melanda mereka, banyak keluarga-keluarga yang bahkan minta bercerai. Karena mereka selama ini sibuk masing-masing dengan segala pekerjaan dan aktivitas. Tapi ketika mesti stay at home, di rumah aja, mereka bertemu suaminya, istrinya setiap hari. Dan mereka akhirnya ribut, konflik karena mereka tidak pernah punya fondasi yang solid. Ini yang menyebabkan banyak keluarga-keluarga tidak siap menghadapi akhir zaman ini. Begitu pula kerohanian kita bila tidak siap, maka banyak orang tambah kecewa, tambah menyalahkan Tuhan, tambah bersungut-sungut. Bahkan banyak akhirnya dikatakan bisa murtad. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, oleh sebab itu apa yang harus disiapkan oleh gereja? Masalah terbesar gereja adalah kedangkalan rohani. Apa itu kedangkalan rohani? Kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini ada kolam renang buat anak-anak untuk bermain. Anak-anak mungkin belum bisa berenang apalagi menyelam. Tapi ini hanya untuk bermain. Banyak anak Tuhan pun masih jadi bayi rohani bertahun-tahun. Dihitung dari usia pertobatannya seharusnya mereka sudah dewasa rohani. Tetapi mereka masih bermain-main dengan Tuhan. Mereka masih ingin jadi bayi rohani terus-terusan. Kalau secara jasmani anak kita bertumbuh kan kita ingin ada perubahan. Tetapi kalau secara jasmani tidak berubah-berubah berarti anak kita cacat. Di dalam dunia rohani jauh lebih banyak orang yang cacat rohani. Dari usia pertobatannya mereka harusnya sudah dewasa. Mereka sudah menjadi pelayan. Bahkan mereka sudah menjadi hamba Tuhan. Tetapi akhirnya kita bisa lihat banyak orang Kristen yang sudah lama hidupnya nggak berubah-berubah. Jadi batu sandungan bagi dunia ini. Itu yang disebut kedangkalan rohani. Ya, banyak orang lebih memilih pergi ke mega church. Mereka bisa sembunyi di sana. Mereka tidak mau melayani, mereka tidak mau lebih jauh, masuk lebih dalam. Tapi mereka mau hanya enjoy di dalam gereja yang penuh dengan fasilitas yang hebat, performance yang wow. Ini disebut kedangkalan rohani. Atau hari-hari gini kita bisa lihat banyak orang beribadah secara online. Kalau mereka lihat online di gerejanya nggak bagus, mereka bisa pindah untuk cari ibadah online di tempat lain. Mereka tidak butuh kedalaman. Ini disebut kedangkalan rohani. Dan kita harus bahas sekarang apa bedanya dangkal rohani dengan yang dalam rohani. Nah, kita akan lihat perbedaan yang pertama yang mendasar adalah orang yang dangkal hanya mementingkan hal-hal di permukaan. Hal-hal yang disebut penampilan luar. Apa yang dilihat orang dari luar itu yang dipentingkan. Mungkin gengsinya, mejengnya. Mereka bisa bahkan berbohong. Mereka tidak jujur apa adanya. Yang penting terlihat baik di hadapan orang. Tapi orang yang dalam rohani,
orang ini mementingkan hal yang esensi, yang substansi, yang fondasi, yaitu manusia batinnya, yang di dalam rohnya, karakternya itu lebih penting. Jadi ini perbedaan sangat mendasar. Yang berikutnya adalah orang yang dangkal rohani, hidup di dalam kepalsuan pasti. Hidup di dalam kepura-puraan yang disebut munafik. Tetapi orang yang punya kedalaman rohani lebih mementingkan hidup yang otentik. Hidup yang apa adanya, hidup yang transparan. Hubungan yang dalam memang tidak bisa kepada banyak orang. Tetapi hubungan ini perlu kepada pribadi-pribadi yang menjadi keluarga rohaninya. Menjadi pemurid atau bapak rohaninya dengan anak rohaninya. Ini orang-orang khusus yang Tuhan kasih kepada setiap manusia. Kita bisa apa adanya, kita transparan, kita otentik. Kemudian orang yang dengan rohani terjebak kepada kehidupan agamawi. Nah, agamawi beda dengan kerohanian. Orang agamawi hanya mementingkan ritual, hanya mementingkan aturan, hanya mementingkan rutinitas. Dan mereka tidak berrohani bisa saja. Dan bisa juga terjebak pada hal duniawi. Banyak gereja kompromi dengan dosa-dosa LGBT, dosa-dosa moral lainnya. Tapi mereka bahkan masih bisa melayani Tuhan. Itu disebut Kristen duniawi. Nah, orang yang punya kedalaman rohani, yang dibicarakan atau yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah kehidupan spiritualitasnya, hubungan dia dengan Tuhan. Berikutnya perbedaannya adalah orang yang dangkal rohani, dia punya spirit independen. Yang penting dia mau apa, dia akan lakukan. Dia bisa mementingkan apapun demi dirinya sendiri, bukan demi kepentingan Tuhan. Dia sulit diatur, dia tidak mudah untuk tunduk dan taat. Ini orang yang punya roh independen. Tetapi orang yang kedalaman rohani adalah murid-murid Kristus. Barang siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Justru inilah gaya hidup pemuritan. Menyangkal diri, memikul salib. Karena musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri. Yang berikutnya adalah cirinya orang yang dangkal rohani hanya teori, hanya pengetahuan firman. Tetapi belum tentu dilakukan, belum tentu ditaati. Sedangkan orang yang punya kedalaman rohani justru fokusnya mencintai firman, mentaati firman. Dia taat karena mengasihi Tuhan, bukan taat karena Taurat, taat karena hatinya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ada proyek ketaatan demi ketaatan dalam kehidupannya. Dia menyukai untuk taat kepada Tuhan. Inilah bagian kita sebagai orang percaya. Bagian Tuhan pasti mengenapi janji-janjinya. Tapi bagian kita adalah mentaati firman-Nya. Yang berikutnya adalah perbedaannya orang yang dangkal rohani lebih mementingkan sekedar kegiatan gereja atau kebersamaan. Mereka senang kumpul rame-rame, tapi mereka tidak ingin masuk lebih dalam lagi ke hidup orang atau orang ke hidupnya dia. Dia jaga jarak, dia mungkin tidak aman kalau ada orang masuk kepada privasinya. Inilah yang disebut ego. Nah, tetapi orang yang bicara kedalaman rohani justru bicara kesepakatan. Kita tidak bisa sepakat dengan banyak orang, tapi kita bisa sepakat dengan orang-orang yang kita kenal dan mau bersama-sama berjalan bersama kita di dalam kehidupan ikut Kristus. Ini bicara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dalam sebuah keluarga rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita rebuild kehidupan rohani kita. Kita bangun, jangan terhenti pada kedangkalan, tapi kita masuk lebih dalam untuk dalam dengan Tuhan, berakar dalam dengan gereja Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Yang berikutnya kita belajar bagaimana pengalaman Nehemia. Nehemia diutus Tuhan untuk pulang ke Yerusalem karena harus membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Ini yang terjadi dalam kehidupan gereja kita juga di POH. Kita sedang membangun kembali. Nehemia melakukan apa yang kita bisa baca di dalam Nehemia pasalnya yang kedua ayat 13 dan 18. Saya bacakan. Pada malam hari
Aku, ini Nehemia, keluar melalui pintu gerbang. Aku memeriksa tembok-tembok Yerusalem yang telah runtuh dan pintu-pintu gerbang yang telah dimakan habis oleh api. Sebelum Nehemia membangun kembali tembok, dia ingin tahu kondisi yang sebenarnya dari tembok Yerusalem. Ternyata ada bagian-bagian yang sudah runtuh dan segalanya. Dia tahu betul situasinya. Begitu pula kita di gereja ini. Kita mau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana keadaan rohani pribadi lepas pribadi. Kita rindu melihat tembok-tembok yang roboh, yang lobang untuk kita bangun kembali kehidupan setiap orang supaya siap menghadapi akhir zaman ini. Oleh sebab itu dikatakan, aku memberitahu mereka bagaimana tangan baik Allahku menyertaiku dan juga perkataan raja yang dikatakan kepadaku. Mereka menjawab, ini respon orang-orang yang diajak oleh Nehemia membangun tembok Yerusalem. Kami siap membangun. Dikuatkanlah tangan mereka untuk pekerjaan baik ini. Ini waktunya kita mengambil satu kesepakatan bersama gereja POH. Kita siap membangun kembali gereja ini untuk menjadi para pemenang, bangkit menjadi terang di akhir zaman ini. Amin. Oleh sebab itu, apa yang kita mesti bangun? Yang pertama adalah kita ingin membangun kedalaman rohani lewat gaya hidup pemuritan, lewat hubungan pemuritan. Nah, di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 28 dan 29 ini yang menjadi prioritas Rasul Paulus di jemaat Kolose. Mari kita akan simak sama-sama. Dikatakan, dia atau Kristuslah yang kami beritakan. Pusat daripada kehidupan kita adalah Kristus. Sumber hidup kita adalah Kristus. Fokus hidup kita adalah Kristus, bukan keinginan ego kita atau dunia ini. Dikatakan apabila, bagaimana caranya? Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ternyata pelayanan Rasul Paulus yang begitu banyak, tapi dia lakukan dengan cara yang benar, yaitu dia melayani tiap-tiap orang. Ini bukan khotbah di depan banyak orang, ini adalah hubungan pemuritan yang personal, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi tiap-tiap orang, setiap orang berbeda artinya dengan semua orang. Setiap orang berarti satu persatu. Inilah hubungan pemuritan, Bapak Ibu yang terkasih. Mereka tiap orang dinasihati, diajari dalam segala hikmat, dipimpin sampai bertumbuh dewasa sempurna di dalam Kristus. Mari ini waktunya kita prioritaskan pemuritan. Kita utamakan pemuritan di atas segala kegiatan kita yang lainnya. Karena lewat pemuritanlah hidup kita bisa diubahkan, semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, itulah yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga. Memang butuh satu proses, butuh prioritas, butuh totalitas di dalam melakukan pemuritan. Karena dampak yang begitu mahal dan berharga, harga yang kita tempuh pun akan sangat mahal dan berharga. Kita korbankan waktu, tenaga, uang kita untuk kita boleh mengalami pertumbuhan dan kedewasaan di dalam Tuhan. Haleluya. Dan kita bisa mulai dari mana? Kita bisa mulai dengan mulai menabur kepada orang demi orang. Tuhan akan kasih jiwa-jiwa pribadi-pribadi di dalam keluarga rohani saudara. Dan ini orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Mulailah dengan mengasihi mereka, mulailah dengan peduli dengan mereka, mulailah dengan bicara hati ke hati dengan mereka, mulailah dengan melakukan pemulihan transformasi hati dari latar belakang hidup mereka yang pahit, yang hancur. Sehingga mereka mengalami pencerahan, mereka mengalami terobosan ilahi.
Dan saya percaya seketika itu juga hubungan Anda dengan orang tersebut akan langsung menjadi dalam, akan langsung menjadi dekat. Dan ini yang disebut hubungan keluarga. Dan otomatis orang tersebut akan memiliki satu sikap roh anak yang rindu sekali untuk dibimbing terus-menerus, untuk di-cover sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jadi roh anak bukanlah sebuah tuntutan yang dipaksakan, tetapi suatu respon alami ketika saya sebagai seorang yang butuh dipulihkan dilayani oleh seorang pemurid sehingga saya mengalami pencerahan ilahi tentang akar penyebab dan solusinya, dan saya akhirnya mengalami terobosan ilahi. Saya pasti dengan sukarela, sukacita memiliki roh anak untuk terus dimuridkan sama orang tersebut. Dan orang tersebut atau pemurid tersebut saya akui menjadi orang tua rohani saya. Satu hari saya mendapat pengalaman dengan seorang hamba Tuhan. Kami bertemu di sebuah seminar. Hamba Tuhan ini bercerita dia sudah pergi ke seminar, berbagai macam-macam seminar untuk mencari solusi buat problem emosionalnya. Dia tidak bisa mengalahkan kemarahannya yang meledak-ledak. Dan akhirnya saya bertanya pada Roh Kudus, apa yang saya mesti bantu Tuhan? Lalu Tuhan berkata bahwa hamba Tuhan ini butuh dipulihkan dan dimuridkan. Akhirnya saya menawarkan untuk menolong dia dalam pemuritan. Dia bersukacita dan sejak hari itu hubungan kami semakin dekat, semakin dalam, dan dia cerita semuanya tentang latar belakang daripada keluarganya yang sangat keras. Orang tuanya seorang gembala sidang yang otoriter dan mendidik hal-hal agamawi dengan begitu keras, dan dia menyimpan banyak kepahitan. Saya mendoakan untuk dia mengampuni orang tuanya, dan saya membantu mendampingi dalam disiplin-disiplin rohani sehingga tahap demi tahap dia mengalami pemulihan demi pemulihan. Akhirnya dia bisa memuridkan orang-orang di gerejanya, para pengurusnya, dan sekarang gerejanya bertumbuh menjadi gereja pemuritan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang terkasih, bagian terakhir apa yang kita akan bangun, kita akan melihat bagaimana Yesus membangun pemuritan di komunitasnya. Yesus sebagai Bapa rohani, dia punya 12 murid utama, tetapi 12 murid utamanya dia bagi lagi di dalam komunitas kakak adik atau saudara bersaudara, yaitu komunitas 2-3 orang yang disebut komunitas sepakat di gereja kami Abalaf. Di dalam tradisi budaya Yahudi, ini komunitas yang disebut hafruta, 2-3 orang yang saling belajar bersama. Inilah budaya sekolah orang Yahudi. Di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Karena kita percaya murid Kristus tahu apa yang jadi kehendak Kristus. Ketika kita 2 orang sepakat, maka kita akan mendatangkan kerajaan Allah datang di muka bumi ini, di bumi seperti di sorga. Dan Tuhan berkata bahwa apa yang menjadi fokus daripada komunitas sepakat ini, kita saling akuntabilitas untuk apa? Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita fokus kembali kepada ketaatan, ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa orang-orang yang hidup di dalam pemuritan akan disertai Tuhan bahkan sampai akhir zaman. Kita nggak usah takut lagi karena penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan buat kita, dan kita pun siap menghadapi tantangan di akhir zaman ini, dan kita akan bangkit menjadi para pemenang. Inilah waktunya POH membangun kembali kehidupan pemuritan, gaya hidup pemuritan, komitmen pemuritan untuk menjadi satu persiapan terbaik gereja POH menjadi terang, menjadi berkat,
di tengah-tengah masyarakat di kota Sydney. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa dari Jakarta buat umat Tuhan jemaat POH di Sydney. Kami percaya Pastor Yosafat dengan Vera Lisa, Tuhan urapi mereka boleh menjadi bapak ibu rohani. Mereka bertumbuh terus dalam hikmat, dalam kasih, di dalam segala hal. Diberi kapasitas yang lebih besar lagi untuk memuridkan jiwa-jiwa di gereja ini. Dan Tuhan bangkitkan juga pemurid-pemurid, bapak-bapak, ibu-ibu rohani atas jemaat Tuhan. Dan umat Tuhan menjadi komunitas pemuritan, komunitas sepakat yang sungguh-sungguh dipersiapkan Tuhan menjadi terang di akhir zaman ini. Tuhan, tuntun terus umat-Mu ya Tuhan. Kami mau fokus, kami tidak mau distract kepada hal yang lain. Karena gereja ini menjadi gereja kesukaan Tuhan, umat yang berkenan di akhir zaman ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.